Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Wa ja'ala syahr Ramadan syahra syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Al-ayah Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyairin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini, di Masjid Al-Mansyur. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini, dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di antara sekian banyak keistimewaan Ramadan adalah karena Ramadan bulan Al-Quran. Pada bulan mulia inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Bahkan Al-Quran diturunkan pada malam yang paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, membimbing manusia menuju kebenaran. Al-Quran adalah cahaya penerang yang membimbing manusia menuju kebenaran, kebahagiaan dan keselamatan di dunia serta akhirat. Hukum-hukumnya berlaku sepanjang masa, tak lekang oleh waktu dan perubahan zaman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 2 bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9 bahwa ia memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin yang beramal saleh. Dengan membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, umat muslim dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di jalan yang lurus dan selamat. Sebaliknya, jika mereka berpaling dari Al-Quran, mereka akan menghadapi kehidupan yang sempit di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Sebagaimana diperingatkan dalam surah Thaha surat 20 ayat 124, wa man a'rad an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya
menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan agar selalu berada di jalan kebenaran dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, kehidupan yang sempit saat ini adalah akibat dari berpalingnya manusia dari Al-Quran. Padahal negeri ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tidak membawa berkah karena dikelola tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya beredar atau menumpuk pada segelintir orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran surah Al-Hasr surat ke-59 ayat 7. Tetapi faktanya kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh oligarki. Islam menegaskan bahwa sumber daya alam adalah milik umum yang wajib dikelola oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Hawa nafsu membawa manusia pada kesesatan dan kerusakan, sedangkan Al-Quran adalah cahaya penerang yang memberikan keberkahan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran surah Al-Maidah surat ke-5 ayat 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat, penolong bagi sahabatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 804. Sahabat Al-Quran adalah mereka yang membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Dalil Al-Filyin juz 3, juz 6, halaman 310. Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat, tetapi juga bagi negara. Keagungan Al-Quran digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa jika diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan tunduk karena takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti akan menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Quran surah Al-Hasr surat 69 ayat 21. Abu Hayyan Al-Andalusi menafsirkan ayat ini sebagai celaan bagi manusia yang keras hatinya dan tidak tunduk pada Al-Quran, padahal gunung pun akan tunduk terhadapnya. Bahar Al-Muhit juz 9 ayat 251. Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan dihafal, tetapi Al-Quran harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan individu, sosial, bermasyarakat, dan juga dalam kenegaraan. Perintah seperti puasa Ramadan, Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Hukum kisos, Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 178. Dan jihad fi sabilillah, Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Menggunakan kata kutiba yang berarti diwajibkan, fi'il madi mabni majhul. Namun saat ini hanya kewajiban individu yang diamalkan, sedangkan hukum sosial dan kenegaraan, hukum publik banyak diabaikan, termasuk oleh para pemimpin muslim. Karena itu individu, masyarakat, dan negara wajib meneladani Rasulullah SAW yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kaum muslim untuk masuk Islam secara keseluruhan. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 208.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dengan demikian, kebahagiaan dan keberkahan hidup hanya dapat dicapai dengan kembali kepada Al-Quran dan mengamalkan seluruh hukum-hukumnya dalam semua aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sayangnya meskipun negeri ini memiliki ribuan pesantren, ribuan ulama dan penghafal Al-Quran, faktanya hukum Al-Quran tidak dijadikan sebagai dasar perundang-undangan negara. Sebaliknya ideologi kapitalisme sekuler dari barat justru menjadi sumber hukum. Sementara syariat Islam sering ditolak dan dianggap radikal. Padahal berhukum dengan Al-Quran merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah An-Nisa surat 4 ayat 65. Dan Allah telah menegaskan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 50. Berhukum selain dengan hukum Allah berarti mengikuti hukum jahiliyah yang jelas bertentangan dengan Islam. Apalagi sudah jelas akibat mengabaikan Al-Quran dan hukum-hukumnya, negeri ini menjadi gelap. Akibat mengabaikan hukum-hukum Allah, negeri ini dipenuhi dengan kemungkaran dan kebatilan, korupsi ribuan triliun rupiah, judi online, perampasan tanah rakyat, pergaulan bebas, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, hingga perampokan sumber daya alam oleh kapitalis merajalela. Semua ini adalah akibat berpaling dari petunjuk Al-Quran, sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Ar-Rum surat 30 ayat 41 dan Quran surah Toha ayat 20, surat 20 ayat 24. Kehancuran moral dan sosial ini hanya dapat dihentikan dengan kembali pada hukum-hukum Islam yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, penerapan hukum Al-Quran secara kafah adalah keharusan, bukan sekedar pilihan. Negara wajib menjadikannya sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam ranah individu dan masyarakat. Bulan Ramadan ini seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali mengamalkan dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sebagai solusi atas berbagai permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi ini. Mudah-mudahan kedepannya Al-Quran bisa diterapkan oleh para pemimpin kita. Allah memberikan pemimpin-pemimpin kita yang amanah, yang adil, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang badatun, thayyibatun bergopur. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah saum kita, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, berikan kesehatan, rezeki yang berkah sampai usia kita ke Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين امين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma inna al-qadawna islamiyatan kalimatan khilafatan rasyidatan aminah jidduwa tu'izu bisalamu ahlahu wa tuzilu bikum rawalahu wa
taj'alna biha min ad-du'ati ila ta'atika wa qadati ila sabilika wa ja'alna min aminal mukhlisina li ummatiha. Allahumma inna nas'aluka nahra biladina Indonesia wal Palestin wal Gaza wal Iraq was Suriah wal Fatani wa Rohingya wal Ukhur bi Xinjiang Cina wa sa'ir buldanil muslimin min kufri wal musta'mirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.